Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari hal dasar sendiri, yaitu kita akan bermain Eloquent hari ini. Kita akan belajar Eloquent, belajar mengakses database dan mengelola data dari database, seperti itu. Oke, yang pertama kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan setting env, kemudian ada migration, Eloquent, kemudian CRUD dengan menggunakan Eloquent itu sendiri. Yang pertama di sini adalah env. Env di sini merupakan tempat konfigurasi dari Laravel sendiri. Jadi di sini env merupakan letak file yang digunakan untuk pengaturan-pengaturan project yang akan digunakan. Jadi di sini env wajib ada untuk Laravel karena ibaratnya kalau nggak ada env, Laravel kebingungan untuk apa aja sih konfigurasi yang sudah dilakukan oleh user. Jadi di sini biasanya env ini digunakan untuk setting database, kemudian jika nanti menggunakan API itu diletakkan pada env. Jadi ketika kita ada perubahan database, kita tidak perlu mengubah satu-satu dari setiap file database. Jadi kita hanya perlu mengubah pada env aja. Seperti itu. Jadi env terletak pada folder utama project. Jadi dia langsung terletak pada env di sini. Karena kita nanti akan bermain database, maka kita juga harus melakukan setting pada env. Contohnya seperti ini. Kemarin teman-teman di pertemuan database, kemarin sudah membuat satu skema database ini LP-SPL Sorong, yang dimana nanti kita akan mengakses ke database tersebut. Jadi karena di sini bernama LP-SPL Sorong, maka kita harus melakukan konfigurasi juga ke env di sini, ke DB connection di sini. Ini kita dari database-nya kita ganti LP-SPL Sorong. Ini berarti nanti web kita akan mengakses ke database LP-SPL Sorong. Itu salah satu fungsi dari file env, tempat untuk melakukan konfigurasi untuk web kita nanti. Ini banyak seperti session, kemudian cookies, mail, itu diletakkan pada env. Karena jika ada satu perubahan, dia akan langsung mempengaruhi ke semuanya. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah website, kemudian suatu saat ada perubahan, misal perpindahan database, kita tinggal merubah satu ini aja, itu akan langsung selesai, seperti itu. Jadi kegunaan dari env sendiri. Oke. Kemudian kita akan masuk ke migration. Di sini kemarin kan pada pertemuan minggu kemarin teman-teman sudah belajar membuat database dari Workbench ya, dari tools Workbench. Di sini Laravel juga menyediakan fitur yaitu pembuatan tabel melalui migration, disebut migration. Jadi di sini migration dibuat oleh Laravel untuk mempermudah kita membuat sebuah tabel ke database. Jadi seperti itu. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar membuat tabel dari SQL Workbench atau melalui query kemarin. Jadi kita akan juga belajar membuat melalui migration. Ini contohnya. Jadi pada di sini sudah ada tabel mahasiswa, master nilai, mata kuliah, dan nilai mahasiswa. Sini kita akan mencoba membuat satu tabel baru. Buat sebuah tabel baru. Kita masuk ke folder directory-nya terlebih dahulu.
Ini. Kita akan mencoba membuat satu tabel baru yang nantinya migration akan masuk ke sini. Kita coba membuat dengan sintak PHP artisan make migration read. Semisal membuat tabel prestasi mahasiswa tabel. Nah, ini akan tercreate satu file lengkap dengan tanggal. Nah, sini dia akan membuat satu file dengan isi sintak seperti ini. Dia akan membuat sebuah tabel ke dalam skema yang defaultnya adalah isinya ID dan timestamp. Timestamp ini adalah created at dan update at. Itu yang wajib pada Laravel. Jadi dia langsung membuat seperti ini. Jadi semisal kita ingin menambahkan kolom seperti ini. Tipenya apa? Karena kita membuat string. Kemudian namanya ID admin. Prestasi. Setelah kita selesai menginputkan apa aja kolom yang akan kita buat, kita menjalankan komen php artisan migrate. Nah, seperti ini. Maka di sini akan otomatis tercreate tabel prestasi mahasiswa. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah membuat ID yang ini, ID, kemudian name, kemudian prestasi ini, kemudian dan timestamp ini. Dia akan otomatis membuat created at dan update at. Karena ketika kita akan melakukan Eloquent, Laravel akan membaca kolom created at dan update at. Ini wajib untuk penggunaan Laravel karena ketika kita melakukan Eloquent, otomatis ketika insert, update, dia akan membaca created at dan update at. Jika nggak ada kolom ini, kita akan langsung error dari Laravelnya. Seperti itu. Itu adalah contoh pembuatan tabel menggunakan migration. Jadi kita membuat satu file migration terlebih dahulu dengan PHP artisan make D2 migration, nama migrationnya. Karena kita akan membuat tabel prestasi mahasiswa, maka kita membuat create underscore prestasi underscore mahasiswa underscore tabel. Oke, dia akan membuat satu file migration ini, itu file migration. Nah, dimana nanti di sini kita akan menambahkan kolom apa aja yang akan kita masukkan ke tabel prestasi mahasiswa. Seperti itu. Jadi di sini nanti tidak hanya string banyak, karena ada date time, ada kemudian char, ada float dan sebagainya. Itu ada pada dokumentasi. Jadi kita akan buat contoh seperti ini. Kita akan menambahkan varchar, string ini adalah varchar dengan nama kolom nim dan panjang 5. Kemudian ada tabel string, tabel prestasi, kolom prestasi maksud saya, dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Seperti itu. Setelah kita sudah memasukkan kolom apa aja, kita balik ke command line menjalankan PHP artisan migrate. Yang dimana PHP artisan migrate ini menjalankan
semua migration yang ada pada folder migration ini. Karena tadi sudah ada 3 file ini, maka dia akan ikut tercreate ke database. Seperti itu. Jadi sini kita langsung bisa mengakses tabel prestasi mahasiswa pada database LPSPL Sorong. Mungkin dari migration ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Jadi di sini migration ini mempermudah teman-teman yang developernya berganti-ganti ya. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel, kemudian developer lain membuat tabel juga menggunakan migration, kita tinggal minta file migration-nya aja, kita jalankan PHP Artisan Migrate, otomatis akan tercreate langsung seperti itu. Sangat mempermudah kita jika kita mengerjakannya pada localhost. Seperti itu. Mungkin sini ada pertanyaan dulu terkait migration sebelum kita masuk ke dalam Eloquent. Ada yang kurang jelas mungkin? Saya menambahi Mas Randika. Oh ya, silakan. Jadi buat teman-teman mungkin untuk migration ini salah satu alternatif ya, selain kemarin kita pakai database query atau UI untuk membuat table, membuat database. Jadi lewat migration ini kita juga bisa membuat database. Tapi nanti untuk solusinya mau menggunakan query database atau menggunakan MySQL Workbench atau menggunakan migration itu sama saja sebenarnya. Nanti tinggal dipilih mana yang lebih nyaman bagi teman-teman. Itu aja sih saya. Ya, terima kasih Mas Bagus. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke Eloquent. Ini juga Laravel sudah menyediakan fitur untuk mengolah database. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar query select, insert, update, dan delete, di sini juga Laravel menyediakan sebuah fungsi yaitu Eloquent, yang dimana nanti Eloquent ini juga bisa melakukan insert, update, delete ke database. Tidak menggunakan sintak yang sudah disediakan oleh Eloquent sendiri, tidak menggunakan query. Jadi seperti itu. Jadi Eloquent ini bisa kita gunakan dengan menggunakan satu buah model. Jadi ini saya sudah membuat, kemarin kan kita sudah membuat cara membuat model kan, yang ada pada sini, models. Nah, jadi saya juga sudah membuat satu buah model, yaitu prestasi mahasiswa. Nah, pada model sini kita mengidentifikasi dia akan mengakses tabel mana pada database LPSPL Sorong. Jadi kita menggunakan protect tabel sama dengan, karena kita tadi membuat tabel dengan nama prestasi underscore mahasiswa, maka kita masukkan di sini prestasi mahasiswa. Di mahasiswa. Seperti ini. Ini. Maka dia akan otomatis mengakses tabel prestasi mahasiswa yang ada pada skema LPSPL Sorong. Seperti itu. Oke. Kemudian
itu aja untuk Eloquent, karena kita nanti akan langsung belajar untuk CRUD Laravel sendiri. Jadi di sini kita mulai dari, kita akan mencoba create data ke dalam tabel prestasi mahasiswa tadi. Jadi di sini masih simple, penggunaannya sangat simple. Jadi Eloquent di sini sudah menyediakan fitur insert yang caranya dengan menggunakan tag insert, kemudian nama-nama kolomnya. Jadi kita contohkan ini. Sebelum kita melakukan sebuah istilahnya Eloquent-nya, kita akan memanggil modelsnya terlebih dahulu. Kita akan memanggil modelnya dengan cara use app, folder app, kemudian masuk ke folder models, dan kita panggil prestasi mahasiswa. Ini. Kemudian kita buat satu fungsi insert data ke database menggunakan insert. Terus saya lihat coba. Karena tadi ini NIM saya sengaja buat karena di tabel mahasiswa ada NIM yang unik. Maka kita akan masukkan satu NIM di sini. Menggunakan ini. Prestasi mahasiswa. Ini. Kedua. Kemudian insert. Kemudian sebuah array. Ini. Lalu kita masukkan kolomnya. Di sini ada kolom NIM, prestasi mahasiswa, NIM, prestasi. Oke, itu yang kita akan masukkan. Karena created dan update add ini sudah otomatis akan terisi, dan ID juga. NIM, koma, prestasi. Yang kita masukkan, misal prestasinya adalah juara futsal, seperti ini. Ini. Dan karena kita membuat function, kita harus membuat root-nya terlebih dahulu untuk kita panggil. Nah, ini saya sudah membuat root-nya dengan seperti ini. LD mahasiswa dengan nama CRD. Ini. Dan kita akan langsung coba. Ini. Oh, kita belum jalankan. Kita akses CRD. Sudah jalan, kita coba. Kita lihat datanya. Nah, kita masuk sini. Ya, default dari created dan updated adalah 0. Jadi kita tidak perlu inputkan. Ya, otomatis akan sudah terisi 0. Seperti itu. Jadi itu fungsi insert pada Eloquent. Jadi kita menggunakan insert seperti ini. Kemudian nama kolomnya. Kemudian value-nya. Seperti itu. Masih sangat simple. Maka otomatis akan langsung masuk ke tabel prestasi mahasiswa. Gitu.
Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, buat insert. Jadi kita tidak perlu menggunakan insert into tabel mahasiswa, tabel prestasi mahasiswa, atau kita bisa menggunakan insert. Langsung otomatis masuk ke dalam tabel prestasi mahasiswa. Ini fitur yang disediakan oleh Laravel untuk akses database itu. Karena masih jelas sampai saat ini, masih paham, atau bahkan ada yang sudah mencoba, bisa mengikuti. Ya, Pak Aldi. Iya, Mas. Ada mau ditanyakan, Pak Sedang Aldi? berusaha memahami. Oke. Mungkin dilanjut aja dulu, Mas. Nanti kalau ini kita ini kan kita tanya kalau misalnya ada yang memang ingin ditanyakan. Oke. Oke. Ini adalah contoh insert satu data menggunakan Eloquent. Jadi juga kita bisa melakukan insert dengan istilahnya adalah bulk. Jadi kita bisa langsung menginputkan beberapa data sekaligus seperti ini. Langkah pertama yang kita harus buat adalah satu buah array. Ini indeks pertama misal seperti ini. Ini ambil data dari mahasiswa. Ini kemudian prestasi, misal juara tenis. Indeks kedua, juara renang misal. Ini kita sudah membuat satu array. Kemudian ketika kita ingin memasukkan ke dalam database, kita tinggal ini. Oke, saya tunjukkan dulu ini. Dengan menggunakan bulk atau menggunakan array. Jadi di sini kita tidak perlu misal ingin menginputkan banyak data, tidak perlu melakukan insert berkali-kali seperti tadi. Kita cukup membuat satu buah array, kemudian kita insertkan array tersebut dengan cara seperti ini. Kasih mahasiswa insert, kemudian masukkan value dari data array. Ini data array ini kita masukkan ke dalam sini dan kita jalankan. Ya, dia akan langsung masuk ke tabel seperti ini. Jadi Eloquent menyediakan fitur yang tidak istilahnya memudahkan user atau developer menginputkan banyak data. Biasanya untuk hal seperti ini itu
inputan berupa file CSV atau Excel yang datanya cukup banyak. Kita tinggal mengolah data Excel itu, kemudian tinggal dimasukkan sekaligus menggunakan insert seperti ini. Jadi ini sangat mempermudah developer menginputkan banyak data. Seperti itu. Jadi perbedaannya dari yang input single tadi, kalau input single tadi kan dalam sini berupa array. Satu insert berupa array, dan perbedaannya dengan ini adalah ini tadi. Dia langsung bisa menginputkan banyak data sekaligus. Itu dari bisa dibilang kelebihan dari Eloquent. Seperti itu. Dan dari insert ada pertanyaan? Jadi kita tidak perlu melakukan query lagi, kita tinggal menjalankan fungsi insert ini, otomatis akan masuk ke dalam database. Seperti itu. Apakah bisa mengikuti teman-teman peserta? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Read. Mohon maaf, sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat kembali? Oke. Ya, bisa. Setelah bisa kita terlihat. akan belajar update dulu karena nanti read cukup panjang. Jadi kita akan belajar setelah insert kita akan belajar update. Jadi di sini Eloquent juga menyediakan fitur update. Seperti yang kita sudah belajar database kemarin, ketika update kita harus memiliki satu identifikasi data. Karena biasanya kemarin kan sudah belajar update, misal where ID sama dengan berapa, seperti itu kan. Sama dengan query seperti itu, Laravel juga harus menggunakan identifikasi. Jadi ketika kita ingin melakukan update, kita harus mengidentifikasi mana data yang ingin kita update. Jadi kita akan menggunakan where dan juga update. So, contohnya seperti ini. Jadi kita sudah memiliki data ini, data seperti ini, prestasi mahasiswa. ID 1 NIM 33980 adalah juara futsal. Kita akan rubah data ini, data ID 1 ini, kita akan rubah prestasinya. Kita komen dulu yang ini.
kita akan merubah prestasi untuk ID 1 dengan cara seperti ini, prestasi where, yang artinya data yang akan kita rubah itu yang mana identifikasinya, ID, 1, yang artinya data yang kita akan rubah adalah ID dengan value 1. Kemudian kita update ini menggunakan array ini, yang kita akan update adalah kolom prestasi ini. Kita akan update menjadi semisal juara 1 pingpong ini. Kita akan coba jalankan. Oke. Ya, ini akan berubah dengan ID 1 yang awalnya di juara futsal berubah menjadi juara 1 pingpong. Dan sini update set add akan otomatis berubah seperti itu. Itu fungsi update. Jadi kita istilahnya pembahasannya kita akan merubah tabel prestasi mahasiswa yang memiliki ID 1. Kita akan rubah kolom prestasinya menjadi juara 1 pingpong. Itu cara pembacaan pengertian dari sintaks ini. Jadi sangat mudah sekali. Kalau query kan kita menggunakan update where ID sama dengan 1, apa yang diupdate seperti itu kan. Ini tinggal kita menggunakan update dan data apa yang kita update, kolom apa yang kita update. Seperti itu. Itu untuk update. Masih sangat simple sekali. Setelah update kita akan belajar juga delete. Sama seperti update, jika kita ingin menghapus sebuah kolom, kita perlu tahu data mana yang harus kita hapus. Seperti itu. Sama, kita membutuhkan identifikasi data mana yang akan kita hapus. Untuk delete juga sangat simpel sekali. Jadi seperti ini. Gunakan prestasi mahasiswa where ID. Misal kita akan menghapus ID 1 ini. Delete. Pembacaannya adalah kita akan menghapus tabel prestasi mahasiswa dengan ID 1, itu kita akan hapus. Itu. Jadi sangat pendek banget sintaksnya. Ini. Kita jalankan. Oke. Maka di sini otomatis akan langsung hilang ID 1-nya. Seperti itu. Itu konsep delete seperti itu. Jadi ketika kita melakukan delete, maka datanya akan hilang. Itu. Mungkin sampai sini dulu masih mengikuti teman-teman dari insert update delete. Iya Mas Randika masih standby mengikuti ini. Oke, baik. Oke. Masih belum ada yang kebingungan. Saya akan lanjutkan ke read yang
lumayan banyak. Jadi di sini read ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca atau menampilkan data dari database. Biasanya untuk read ini kita untuk menampilkan card, menampilkan data tabel, itu kita menggunakan read seperti itu. Jadi di sini kita bisa menampilkan semua data dari database atau kita hanya menampilkan salah satu data aja. Oke, kita contohkan. Kita akan menampilkan satu data terlebih dahulu. Ini sedikit agak rumit. Jadi kita bukan bermain lagi di sini, kita akan bermain di view welcome sini. Kita akan mencoba menampilkan satu data mahasiswa. Jadi sama seperti ini. Prestasi. Kita akan membuat satu variabel dulu. Misal daftar mahasiswa, daftar prestasi. Gitu. Akan buat prestasi. Untuk memanggilnya cukup dengan get seperti ini. Ini akan menampilkan, misalnya akan mengambil semua data. Tapi untuk mempermudah kita menampilkan pada sebuah view, Elegon juga sudah menyediakan fungsi to array. Jadi data yang ditampilkan lebih istilahnya lebih rapi dibandingkan get. Kita bisa coba lihat, kita akan debug, istilahnya debug yaitu melakukan debugging seperti ini. Ini adalah data yang dikembalikan oleh get, kan seperti ini, tabel mahasiswa dan sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan to array, ini dia akan lebih rapi, terjadi seperti ini. Kita akan membentuk sebuah array ini. Nah, data ini akan kita tampilkan ke view. Jadi caranya seperti ini dengan menggunakan with. Dan sebuah array, kita buat satu key, misal daftar prestasi, kemudian apa yang disimpan itu daftar prestasi. Jadi dengan ini ketika kita membuka halaman welcome ini, kita sudah membawa data prestasi mahasiswa dengan menggunakan with. Ini kita sudah membawa daftar prestasi mahasiswa, tinggal kita tambahkan pada view welcome. Jadi semisal di sini kita menampilkan di head-nya tadi semisal ini. Kemudian prestasi. Oke, kita mencoba menampilkan satu data ini. Jadi data
prestasi yang kita kembalikan tadi, ini prestasi indeks ke 0 dengan min juga prestasi. Ini untuk menampilkan satu data seperti ini. Jika kita ingin menampilkan semua data, karena kita memiliki 2 data, maka di sini kita akan melakukan looping menggunakan for each. Ini for each prestasi nya, dan kita asumsikan sebagai data. Oke, kita tutup dengan and for each. Ini di sini kita tinggal memanggil data seperti ini. Nah, maka dia 2 data ini akan muncul seperti ini. Atau mungkin teman-teman mau menampilkan data hanya dengan name ini aja, semisal. Maka pada query-nya kita rubah, yaitu menggunakan where. Ini. Data yang muncul cuma data seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin menampilkan semua data tidak perlu menggunakan where, tapi ketika ingin menampilkan hanya satu data ini menggunakan where. Biasanya where di sini gunakan untuk menampilkan detail dari sebuah data. Itu kita bisa menggunakan where seperti ini. Where seperti ini. Oke. Itu contoh dari kita view sebuah data. Mungkin agak sedikit ini ya, kompleks ya. Jadi saya ulangi pelan-pelan. Jadi ketika kita ingin menampilkan semua data, kita melakukan ini. Kita akan mengambil tabel mahasiswa, semua tabel mahasiswa dengan get ini. Nanti datanya kita rubah menjadi array agar lebih rapi. Oke, kita sudah mendapatkan data mahasiswa, semua prestasi mahasiswa yang kita simpan ke variabel daftar prestasi. Seperti itu. Kita sudah menyimpan ke daftar prestasi, kemudian kita ingin membawanya ke view dengan menggunakan with. Jadi kita akan mengembalikan view dengan membawa key prestasi, yang dimana key prestasi ini berisi dari daftar prestasi tadi yang kita sudah ambil dari database. Seperti itu. Dengan menggunakan ini kita sudah mengembalikan view dengan membawa prestasi ini. Terus membawa prestasi, dan gimana caranya kita menampilkan pada view. Jadi karena kita mempunyai lebih dari satu data, maka kita harus melakukan perulangan. Dan dimana for each ini fungsi untuk melakukan perulangan dari prestasi tadi. Kemudian kita ambil dari masing-masing indeks dari data sendiri. Jadi kita
melakukan perulangan dengan prestasi yang kita asumsikan menjadi data, maka kita akan menampilkan data dengan indeks NIM dan prestasi ini kan kolom yang sudah kita ambil tadi dari prestasi mahasiswa, maka itu yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Atau ada yang kebingungan? Dari teori yang sudah saya berikan. Atau sudah cukup jelas dari teman-teman? Atau bahkan sudah ada yang bisa mengikuti saya tadi? Cukup jelas Mas, cuma kalau ngikutin saya belum Mas, ketinggalan. Oke, tapi untuk penjelasannya cukup jelas Mas. Kalau saya pribadi ngerasa cukup jelas Mas. Oke, sudah paham untuk alur-alurnya sudah paham ya? Dikit-dikit paham Mas, nanti mungkin sambil diulang-ulang lagi biar makin mantep ya Mas. Oke, baik. Oke, saya coba ulang sekali lagi ya untuk read. Jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah data, kita contohkan di sini, kita akan ingin menampilkan data prestasi mahasiswa yang ada di database. Ada 2 data di sini. Kita akan tampilkan semua dengan cara memanggil ini model tadi yang mengarah ke tabel prestasi mahasiswa. Kita akan mengambil semua datanya menggunakan get agar lebih rapi. Kita masukkan data itu menjadi sebuah array. Nah, kita sudah dapat nih. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah variabel ini daftar prestasi. Kita simpan ke sini. Kemudian ketika kita ingin menampilkannya ke sebuah view, maka kita harus membawanya juga ketika mengembalikan view itu sendiri. Jadi kita return yang artinya mengembalikan sebuah halaman welcome dengan membawa, kita bisa asumsikan variabel k ini, prestasi ini membawa daftar prestasi yang sudah kita jadikan array tadi di sini. Jadi data-data dari array tadi, dari prestasi tadi sudah ada di key prestasi ini. Oke. Jadi ketika kita mengembalikan halaman welcome ini sudah membawa daftar-daftar prestasi yang dari database tadi. Kemudian caranya untuk menampilkannya, karena kita membawa lebih dari satu data, maka kita akan melakukan sebuah perulangan. Lakukan perulangan menggunakan for each ini. Jadi kita bisa melakukan perulangan dengan mengasumsikan prestasi tadi merupakan sebuah data. Kemudian kita masukkan untuk row dan TH atau TD di sini juga bisa. Oke. Dengan value data ini tadi,
dengan indeks NIM. NIM ini adalah nama kolom dari tabel prestasi mahasiswa ini, NIM dan prestasi. Itu kita bisa membentuk data sebuah tabel dengan data dari database tadi. Seperti itu. Oh iya Mas, maaf Mas. Ya. Ini juga ada sedikit bingung sedikit ya Mas, yang for each itu kan Mas, kan kalau apa cuma khusus di Laravel gitu Mas, spesial, nggak mesti pakai buka sintak PHP dulu. Sudah bisa langsung pakai add saja gitu. Ya, add ini sama aja dengan membuka tag PHP. Jadi pada Laravel ketika kita ingin membuat tag, istilahnya tag PHP seperti if atau for each, itu tinggal menggunakan add saja. Seperti itu. Oh baik Mas. Ya soal tadi kok nggak ada sintak PHP-nya, kayak HTML semua ini. Oh iya. Itu Iya. salah satu keunggulan dari Laravel juga. Itu. Makasih banyak Mas. Iya. Oke. Selain kita bisa menampilkan data, kita juga bisa menampilkan jumlah data yang ada pada tabel. Jadi kita sudah membawa prestasi, kita juga akan membawa jumlah dari tabel. Jadi seperti ini. Kita akan menampilkan jumlah dari prestasi mahasiswa tadi ada berapa. Kita membuat sebuah variabel baru dengan nama jumlah prestasi. Yang isinya adalah prestasi mahasiswa, ini, tahun. Ini akan langsung menghitung jumlah data yang ada pada tabel prestasi mahasiswa. Gitu. Ya, dengan menggunakan count. Kemudian kita akan bawa juga ke dalam halaman welcome dengan cara menambahkannya di fungsi with. Ini kita sudah membuat sebuah array. Nah, kita tinggal menambahkan seperti ini, koma. Kita masukkan sebuah key baru. Misal kita ingin jumlah prestasi itu, masukkan dari request yang sudah kita buat, yaitu jumlah prestasi ini. Nah, dari ini kita sudah membawa dua data, yaitu prestasi tadi, list prestasi tadi, dan jumlah prestasi ke halaman welcome. Seperti itu. Dan kita akan menampilkannya di sini. Misal kita ubah di sini jumlah prestasi. Nah, ini kita tinggal menggunakan ini. Kemudian tadi kita mengembalikannya dengan nama jumlah prestasi. Jadi kita buat tampil seperti ini. Ini. Jadi otomatis akan tampil di sini. Total dari jumlah data dari tabel prestasi mahasiswa. Itu sesuai kan di sini ada dua data, ini totalnya juga 2. Jadi sudah sesuai. Seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan count
sini untuk menampilkan jumlah datanya. Seperti itu. Biasanya account ini digunakan untuk menampilkan seperti ini pada card. Guys, misal yang lain, misal total mahasiswa, total transaksi dan sebagainya. Itu biasanya menggunakan account seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang masih kebingungan. Sebelum ada, kita lanjutkan. Jadi array atau ini masih join. Oke. Kalau teman-teman ingin hanya menampilkan semisal tadi NIM-nya saja, seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan yaitu select, yang artinya kita hanya ingin menampilkan kolom-kolom tertentu. Kita menggunakan, misal kita ingin menampilkan NIM-nya saja, maka data yang akan dikembalikan nanti hanya NIM-nya saja. Ini kita hapus. Ini. Maka akan yang tampil hanya NIM-nya saja. Jika kita tadi tetap menginputkan seperti ini akan terjadi error. Karena prestasi tidak kita ambil, istilahnya kita tidak ingin menampilkan prestasi, maka dia akan jadi error seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin, misal ada banyak kolom, tapi teman-teman hanya ingin menampilkan beberapa kolom, ini menggunakan select seperti ini. Jika misal menampilkan prestasi juga koma prestasi seperti ini baru akan seperti itu. Jadi yang teman-teman ingin tampilkan, kolom mana ingin tampilkan, semisal ada 10 kolom, teman-teman hanya ingin menampilkan beberapa kolom aja, itu menggunakan select seperti ini. Jika kita tidak menuliskan select seperti ini, maka otomatis semua kolom akan ditampilkan. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang masih kebingungan, teman-teman. Silakan ditanyakan saja dari teori dan konsepnya. Itu. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan lagi, kita akan belajar yang namanya join. Kemarin pada pertemuan dengan Mas Ardian sudah diajarkan join. Joinkan beberapa tabel. Jadi kita di sini akan coba joinkan dua tabel, yaitu tabel prestasi mahasiswa dan tabel mahasiswa. Seperti ini. Karena di sini yang memiliki kesamaan adalah NIM-nya, maka nanti kita akan gabungkan dua tabel ini berdasarkan NIM-nya. Seperti itu. Jadi kita coba di sini, hapus dulu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggunakan tags join seperti ini. Join. Tabel apa yang ingin kita joinkan dengan prestasi mahasiswa? Yaitu tabel prestasi mahasiswa kita akan joinkan dengan tabel mahasiswa. Ini.
Karena ketika kita ingin menggabungkan dua tabel, harus ada data yang memiliki kesamaan. Nah, tadi yang memiliki kesamaan adalah NIM, maka kita akan tulis seperti ini, nama tabelnya, prestasi mahasiswa, titik NIM, mahasiswa, titik NIM. Maka di sini kita akan menggabungkan dua tabel, yaitu prestasi mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Jadi kita akan menjoinkan, menggabungkan tabel prestasi mahasiswa yang memiliki NIM sama dengan tabel mahasiswa, kolom NIM-nya juga sama, seperti itu. Jadi membacanya seperti itu. Jadi kita akan coba lihat debat. Sekarang muncul dua data. Nah, jadi kita sudah menggabungkan tabel prestasi mahasiswa dengan tabel yang ada pada mahasiswa. Jadi dua tabel digabungkan akan menjadi seperti ini. Di ID ini ID dari prestasi mahasiswa, NIM, prestasi, kemudian dia mengambil data yang ada pada tabel mahasiswa dengan NIM ini dan NIM ini. Kenapa datanya cuma muncul dua? Karena di sini prestasi mahasiswa hanya ada dua mahasiswa di sini. Itu dengan NIM ini dan ini. Kemudian mahasiswa dengan nama tim ini tidak muncul karena dia tidak mempunyai prestasi. Seperti itu. Nah, ini karena sedikit banyak data yang ditampilkan, kita akan ingin menampilkan NIM, nama mahasiswa, prestasi, dan tanggal lahir aja. Maka kita akan membuat ini. Select ini. Misal tadi prestasi mahasiswa, titik NIM, dan prestasi mahasiswa, titik prestasi, dan mahasiswa, titik nama mahasiswa, titik tanggal. Ini maksudnya adalah kita akan menampilkan kita akan menampilkan dua tabel yang digabungkan, yaitu mahasiswa dan prestasi mahasiswa yang memiliki NIM yang sama, dan yang akan kita tampilkan adalah NIM dari tabel prestasi mahasiswa, kemudian prestasi dari tabel prestasi mahasiswa, kemudian nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, dan tanggal lahir dari tabel mahasiswa. Jadi nanti kita akan hanya menampilkan 4 kolom saja dari dua tabel yang berbeda. Saya akan muncul seperti ini. Saya akan hanya mengembalikan 4 data, 4 indeks, 4 kolom, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan select dengan menuliskan nama tabelnya terlebih dahulu, titik nama kolomnya. Karena ketika
kita tidak memasukkan nama tabelnya, maka Laravel akan mengeluarkan error ambigu. Laravel kebingungan data mana yang ingin ditampilkan, seperti itu. Oke, kita akan coba tampilkan. Dan di sini, karena kita tadi ada penambahan nama dan tanggal lahir, kita akan tambahkan di sini nama, tanggal lahir. Dan di sini kita tinggal menambahkan dua indeks juga, yaitu tadi nama mahasiswa dan tanggal lahir. Kita coba, kita nampil seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan juga istilahnya dua tabel yang digabungkan, seperti itu. Terus juga ada istilahnya menggunakan semisal ini teman-teman keberatan karena namanya terlalu panjang, nama mahasiswa. Kita bisa rubah menggunakan S seperti ini. Misal nama. Maka ketika kita akan menampilkan di sini, kita cukup menggunakan nama. Sama aja, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan alias di sini. Jadi misal terlalu panjang untuk ditampilkan di view, kita bisa menggunakan alias nama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sendiri? Mungkin ada yang masih kurang paham dari teman-teman. Atau ada yang sudah bisa mencoba dari teman-teman menggunakan Eloquent ini? Mungkin insert, update, delete, atau bahkan selectnya sudah bisa mencoba. Mungkin Pak Rahel atau Pak Aldi ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari saya belum ada, Mas. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Mas, untuk yang ini. Sudah bisa mencoba, Pak Rahel?
Kalau mencoba belum Mas, saya baru memperhatikan saja Mas. Tadi ketinggalan terus ketika nyoba ngetik ketinggalan gitu Mas. Oh iya Mas, sorry, baru ingat juga di sini kan ada get tuh Mas. Ibaratnya kalau kemarin kan katanya ketika ada kalau misalkan ngirimnya pakai get, diterimanya harus pakai get lagi. Nah ini kan tadi kayak nggak ada sintaks get lagi gitu loh. Itu nggak apa-apa berarti kalau di sini Mas. Get. Oh, yang di routing itu? Iya. Atau Oh. enggak yang apa namanya yang kapan ya materi get itu Mas? Yang get dengan post itu yang minggu kemarin yang ada formnya Oh itu. ya, itu routing. Ini fungsi yang berbeda sih Mas. Jadi get kalau yang untuk Eloquent ini mengambil data, sedangkan kalau yang untuk routing ini adalah metodenya. Ini berbeda. Oh iya Ya. ya. Gini Mas. Oh. Siap Mas, makasih ya. Oke. Sedikit tambahan materi. Jadi tadi kan Pak Rahel sempat menanyakan fungsi for each di sini ya. Jadi di sini kalau menggunakan Laravel itu tinggal menggunakan add aja untuk fungsi PHP. Jadi saya misalkan di sini total prestasinya. Jadi kita menambahkan if ini, if misal jumlah prestasi kurang dari 2 semisal, dia akan menampilkan prestasi kurang. Dan else if ini jumlah prestasi dengan 2 prestasi cukup. Yang terakhir adalah else prestasi banyak. Ya. Perbedaannya dengan PHP. PHP kan kita menggunakan seperti ini ya. If. Nah, ada kurung kurawal, ada penutup kurung kurawal. Ini di PHP. Jadi jika kita menggunakan pada with Laravel, kita cukup menggunakan add if, kemudian itu dengan end if. End if di sini ibaratnya adalah penutup kurung kurawal tadi. Jadi kita tinggal menggunakan add if, kondisinya apa, kemudian ada else if, tambahkan juga kondisinya, kemudian else. Else ini adalah yang tidak masuk ke dalam kondisi lain. Else if. Oh, ini. Nah, gitu. Karena tadi kita jumlah prestasinya adalah 2, maka dia akan masuk ke kondisi seperti ini. Seperti itu. Jadi menggunakan PHP kita tinggal menggunakan if, menggunakan add sebagai penandanya. Itu. Jadi tadi menyambung dari pertanyaan Pak Rahel, kenapa kok nggak ada sintak PHP? Karena pada Laravel menggunakan add sini aja udah cukup. Daripada kita harus tuliskan sintak PHP seperti ini, kemudian baru if seperti itu.
kan terlalu panjang, jadi Laravel sudah menyediakan seperti itu. Dan kita coba juga di sini, kita tidak menggunakan for each. Kita akan coba menggunakan for sama, for seperti ini. Membuat dengan lalu kemudian dari karena kita menggunakan for, maka kita harus menghitung jumlah data yang kita tampilkan, jadi menggunakan count ini dari tadi prestasi juga menggunakan for, kita juga penutupnya adalah for, dan data ini kita rubah menjadi prestasi dolar RI ya, ini coba data sama, datanya akan sama. Jadi mau menggunakan for atau for each sama aja. Kenapa saya menggunakan for each? Karena lebih simple kan ya tadi daripada menggunakan for. Jadi pada Laravel kita sudah sediakan baratnya, kita tidak perlu menggunakan sintak PHP, kita tinggal menggunakan saja pada Bleed Laravel seperti itu. Kemudian teman-teman juga melihat tanda seperti ini. Saya hapus dulu. Seperti ini. Yang merupakan fungsi dari Laravel untuk menampilkan data dari controller. Ini menggunakan tanda seperti ini. Jadi ibaratnya untuk menampilkan atau ngeprint data dari controller menggunakan dua kurawal ini. Jika kita cuma menampilkan tadi jumlah prestasi, dia akan kebacanya sebagai HTML biasa atau teks biasa. Maka kita perlu menambahkan dua kurawal tadi. Ini. Lalu dia akan mendeteksi kalau itu adalah balikan dari sebuah controller. Seperti itu. Sama seperti ini juga. Dia akan melakukan beratnya ngeprint dari apa yang dibalikan oleh controller. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Atau ada yang kebingungan terkait add dan double kurawal ini? Nanti ketika kita menggunakan Laravel, maka banyak menggunakan sintak-sintak seperti ini.
Jadi kurawal bubble ini untuk menampilkan data dari controller, kemudian add ini sebagai ibaratnya tanpa menggunakan tag PHP kita sudah bisa menggunakan syntax for if dan juga for each. Itu. Ini hanya berlaku untuk view pada Laravel atau fileblade.php. Seperti itu. Dari penjelasan saya sudah paham, Pak Rahel tadi menanyakan sudah paham. Paham. Yang lain mungkin Pak Fajar, Bu Rosa, Santoso, Pak Aldi. Atau dari materi yang tadi, apakah ada pertanyaan atau yang masih bingung? Sudah ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin nanti kita sambil coba-coba Mas Randika sambil lihat rekamannya lagi karena ini lumayan butuh konsentrasi juga kayaknya. Iya, memang. Iya. Oh, dari secara teori apakah ada pertanyaan dulu? Apa cukup jelas? Kalau dari yang Mas Randika sampaikan sepertinya sih bisa ya cukup jelas. Cuman nanti mohon izin mungkin kalau di luar waktu ini kita ada komunikasi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lewat WhatsApp, mungkin izin Mas Randika, Mas Bagus, mungkin seperti itu. Ya, ya silakan. Ya. Oke, kalau dari teman-teman peserta sudah cukup memahami atau tidak ada pertanyaan lagi, Ini juga dianggap terlibat. Ya, Pak Ahmad? Iya. Saya mau nanya Mas, tapi di luar konteks sih Mas. Soalnya Ya. tadi kan, soalnya tadi sempat ada gangguan internet, jadi Ya. terputus di tengah jalan. Nanti mungkin ikut dari rekamannya aja gitu. Ya. Ya ini saya mau tanya di luar konteks Mas, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa silakan. Ya, mungkin kalau Mas ngikutin, kan sekarang ada lagi hits tuh Mas, drama Korea yang tentang startup Ya. di Netflix kan. Nah, alkisah di dalam cerita itu ada muda-mudi yang membuat program menggunakan bantuan artificial intelligence. Nah, di mana mereka membuat program yang bisa mendeteksi tanda tangan asli atau palsu. Nah, yang saya tanyakan, apa aplikasi itu bisa dibuat secara dunia nyata, dan misal bisa itu komponen software apa yang diperlukan nantinya untuk menggunakan artificial intelligence itu? Mungkin itu Mas. Aduh. Oke, kalau ditanya bisa atau enggaknya itu kemungkinan bisa, karena kan sekarang kita juga ada fitur yang face recognition itu Mas, yang bisa mendeteksi wajah itu kan. Nah itu kalau di dunia nyata pun
kemungkinan besar bisa. Cuma untuk teknologi yang sekarang ada yang ada sekarang itu, saya belum pernah mencoba sih untuk mendeteksi tanda tangan itu sesuai atau enggak. Karena kan sebenarnya tanda tangan pun itu butuh kayak kalaupun disamakan kan harus benar-benar sama Mas ya. Dengan belok sedikit pun itu pasti akan berbeda gitu. Jadi kalau untuk teknologinya itu saya belum pernah mencoba. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, kemungkinan bisa. Seperti itu. Jadi untuk komponen softwarenya untuk apa? Untuk menggunakan artificial intelligence itu kira-kira apa aja, Mas? Apa dia pakai PHP, CSS dan lain-lain lah gitu. Kalau masalah itu sih pakai pemrograman apapun bisa sepertinya Mas. Mungkin dari CS, PHP, Python itu pun bisa. Jadi ya apa ya? Tergantung ininya sih developernya gimana. Seperti itu. Tapi kalau menggunakan apa itu menggunakan apapun bisa Mas. Kalau jenis pemrograman itu. Siap Mas. Makasih Mas jawabannya. Ya. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya tutup pertemuan untuk hari ini mewakili Mas Bagus karena Mas Bagus ada agenda lain. Karena tadi sudah dibuka oleh Mas Bagus dengan doa, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa juga agar semua apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat dipahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat waktunya teman-teman, peserta dan trainer. Kemudian mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak.